warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, buka dulu ya persiapannya. Alhamdulillah, rapi semua. Ya, terima kasih kalian datang untuk belajarnya. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan absensi lebih dahulu ya. Anies Lasri, Gita, ada yang tidak hadir? Agak absen? Ada yang hadir. Dua orang ya yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Sebelum pembelajaran, silakan untuk menginginkan baca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Siap. Sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dan silakan. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini di sini. Pertama, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan hasil menganalisis dan mengevaluasi penutur dan tesis. Itu ada beberapa tahapan yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Pertama, capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menyiapkan bibit melalui kebanyakan tanaman secara vegetatif, stem, okulasi, cangkok, menyambung, kultur jaringan, serta generatif untuk penampangan dan hortikultura secara konvensional atau dengan alat modern. Itu untuk capaian pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran sini, setelah melakukan teknik penyiapan bibit pada mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran, menggunakan model pembelajaran problem basis benih atau PBM. Tentang penyiapan bibit tanaman sayuran, peserta didik mampu memilih benih, menghitung benih tanaman sayuran secara konvensional atau dengan alat modern. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Sedangkan sini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: memilih benih tanaman sayuran buah, menghitung kebutuhan benih tanaman sayuran di sini. Mungkin nanti Ibu ada disediakan dan nanti kalian bisa mengambil yang masing-masing oleh memilih. Sedangkan di sini profil belajar Pancasila di sini mandiri, gotong royong, kreatif, bergerak kritis. Materi ajar, apakah kalian sudah kemarin kan minggu kemarin sudah diberikan apa WA hasil kalian? Apakah sudah baca? Sudah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mempelajari ya, sudah mempelajari materi yang pada materi ajar di sini kalian sudah melihat kan minggu kemarin Ibu sudah membagikan ke WA hasil kalian? Ya, sudah. Berarti kalian sudah membaca pada materi yang akan sekarang laksanakan. Dilanjut ya. Pemahaman yang bermakna di sini, peserta didik perlu mengerti pentingnya memilih benih tanaman sayuran secara seksama. 2. Peserta didik memilih kesempatan untuk memahami standar kualitas benih yang baik untuk display. 3. Peserta didik memiliki kesempatan untuk menghitung kebutuhan benih tanaman sayuran sebelum dilakukan pemilihan. Lanjut. Ini ada pertanyaan. Ada yang tahu? Silakan Ani. Benih tanaman adalah tanaman sebagai jenis tanaman untuk bertanya dan pembiaran tanaman. Ya, alhamdulillah. Jawabannya sudah benar. Yang kedua, apa sih yang disebut benih dan
yang baik untuk seperti apa sih benih yang baik itu? Silakan. Benih yang baik adalah benih yang akan aktif bergerak dan akan merespon dari masyarakat. Ya, terima kasih Sylvia. Terus yang ketiga, apa perbedaan benih, biji dan bibit? Biji dulu. Ada yang mau jawab? Silakan. Ibu, boleh? Benih tanaman Namanya siapa? namanya Dita. Dita, oke sekali. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan tanaman tersebut. Iya. Terima kasih. Ini biji dan bibit. Silakan. Ada yang mau jawab? Mana? Ayo. Ayo lagi. Mana ayo? Silakan. Bibit tanaman adalah tanaman hasil kebanyakan vegetatif atau hasil penyemayan dari kebanyakan generatif yang sudah dibesarkan hingga umur tertentu sehingga siap digunakan sebagai bahan tanam. Sedangkan biji adalah istilah botani yang menggambarkan bakal biji terkubur dari tumbuhan berbunga yang telah masak yang dapat terlindungi oleh buah ataupun tidak. Terima kasih. Nah, di sini sebelum kita materi, Ibu ingin coba ya. Kan kalian sudah membaca ya materi yang tadi, sudah bisa menjawab. Nah, di sini ada tes ulangan dikit lagi ya, gitu kan. Kalau yang kita tahu gimana caranya, di sini buka Google Form, ya, buka di Google, ya, buka di Google ya. Kalau kita punya ini, ya, di sini ada tanda kamera, di sini ada tanda kamera, di ujung sini ada tanda kamera. Buka kamera tersebut, di sini besarkan dan sambil ya. Oke, bisa? Nih, mulai besarkan. Bisa? Maka silakan dikasih waktu minimal 5 menit ya untuk tes. Sudah ya semuanya, terima kasih kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan walaupun belum dimulai materi kali ini ya. Hasilnya nanti minggu depannya akan bisa kembali. Oke, kalian bisa lihat di sini ada video pembelajaran untuk hari ini. Boleh disimak terlebih dahulu, Bapak, silakan. Ya. Kalau juga dalam melakukan perencanaan penanaman, banyak petani yang kebingungan menentukan jumlah tanaman atau benih yang akan ditanam. Apalagi untuk petani pemula. Contoh penyebabnya adalah lahan yang hendak ditanami adalah lahan baru yang didapatkan dari penyewa. Kebanyakan petani pada umumnya belum memiliki cara efektif dalam menentukan kebutuhan benih. Sebagian besar berdasarkan pada tanam periode sebelumnya. Memang awalnya hal ini adalah dianggap hal yang sepele. Namun ternyata setelah dilakukan penanaman, tanaman yang sebenarnya dibutuhkan masih kurang dikarenakan masih banyak lubang yang belum ditanami. Sehingga harus dilakukan semai lagi untuk menutupi kekurangan. Dan ini akan berdampak pada tingkat keseragaman tanaman. Lalu ada cara untuk meminimalisir hal tersebut walau tidak akurat 100% atau paling tidak mendekati. Memang untuk akurasi 100%, cara yang dilakukan petani konvensional yaitu menghitung jumlah lubang dari total luasan. Secara akurasi, hal tersebut memang baik dilakukan. Tapi ya, hal ini hanya berlaku jika lahan yang disiapkan tidak luas. Nah, kali ini saya kasih 2 baris, maka 10 tadi dikalikan dengan 2.
Jadi, dalam satu bedengan akan ada 200 tanaman. Langkah yang terakhir adalah menghitung jumlah tanaman. Dari jumlah bedeng dan jumlah tanaman per bedeng yang sudah kita ketahui tadi, kita bisa menentukan perkiraan berapa total tanaman yang akan kita tanam, yaitu 13,33 bedengan dikalikan dengan 200 tanaman per bedengan. Jadi, diperoleh 2.666 tanaman. Itu tadi jumlah tanaman yang juga dibutuhkan. Oke, sampai di sini kalian kelihatan pada ngantuk. Lihat video kayak setelah tadi ini ya, di Nabobo. Oke, selanjutnya berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Berdiri dulu semuanya.
sayuran buah. Menjelaskan teknik penyampaian tanaman sayuran buah secara konvensional. Keempat, menjelaskan teknik pemeliharaan tanaman sayuran buah. Di sini alat dan bahan. Kalian ketua kelompoknya kalau ke depan. Ketua kelompoknya kalau ke depan. Silakan ambil pilih. Oke, masing-masing sudah memegang kan? Ya, memegang masing-masing. Nah, di sini langkah-langkahnya kalian ikuti, ya. Langkah-langkahnya kalian ikuti, ya. Lalu beri jawaban, itu sudah disediakan di belakang ini. Silakan catat nanti buat presentasi. Ya, silakan dikasih waktu 20 menit. Maka silakan. Ini satu orang lagi sini, empat orang. dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Mangga silakan kelompok satu. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memilih bibit tanaman sayur ataupun buah.
Ibu dan rekan-rekan semuanya, izinkan kami mempresentasikan. Kami awali dengan langkah kerja yang pertama, yaitu tentang amati benih tanaman yang tersedia yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Satu, mengamati benih cabai. Ketika mengamati benih cabai, fokus pada kepadan dan keberagaman warna benih. Benih cabai yang baik memiliki kepadatan yang cukup tinggi dan tidak terlihat terlalu ringan. Keberagaman warna benih juga dapat menegakkan keberagaman genetik yang seringkali diinginkan dalam tanaman cabai. Dengan mengamati dengan seksama, petani dapat memilih benih cabai yang memiliki kemampuan dan hasil yang baik. Baik, selanjutnya yaitu teknik menghitung kebutuhan benih dengan menggunakan rumus. Di sini kami mengamati lahan yang kami amati itu luasnya itu 6.000 meter persegi, sehingga kalau kita diakumulasikan dengan rumus yang telah kami pelajari, memerlukan 40 biji ataupun bibit untuk lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut. Nah, yang pertama kami mengamati cabai kan, jadi deskripsinya itu benih cabai berwarna coklat ataupun hitam, kecil dan sering memiliki kepedasan alami pada bijinya. Kualitas benih dipengaruhi oleh berat 1.000 biji dan daya tumbuhannya. Kemudian dapat dipindahkan ke lahan utama dengan jarak tanam antar barisan 50 cm dan jarak tanam dalam barisan 60 cm setelah mencapai ukuran yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang kurang paham? Alhamdulillah ya, semuanya jelas. Tadi teh kan 600. Terima kasih ya. Jadi 600 meter. Hasilnya berapa? 40. Terima kasih Agus. Digoreng ikan, dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang identifikasi teknik pembibitan menurut pengetahuan kelompok kami. Yang pertama, sebaiknya ditanam pada kedalaman yang sesuai, disesuaikan dengan ukuran benih. Penting untuk memastikan kelembaban tanah agar proses perkecambahan berlangsung dengan baik. Setelah benih tumbuh menjadi bibit, dapat dipindahkan ke lahan utama. Terus selanjutnya ada perumusan dalam penghitungan bibit yang akan dibacakan oleh mahasiswa. Dari luas lahan persegi dengan jarak tanam 60 kali 40 dibutuhkan benih terong yaitu 40 bibit. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kenapa kelompok kalian tertarik untuk memilih terong untuk diamati pada pembelajaran kali ini? Baik, izin menjawab. Karena terong tidak terlalu banyak dibudidayakan di kita. Kenapa dan apa salahnya kita untuk membudidayakan terong di kehidupan kita? Mungkin cukupan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah semuanya sudah dilaksanakan. Kalian bagaimana ya? Apakah sudah paham ya tentang semua materi yang sudah diberikan, yaitu tadi berbagai macam benih ya. Kalian sudah mengevaluasi semua dari kebutuhannya, dari syarat-syaratnya, semua itu sudah jelas ya, ada di situ.
Alhamdulillah dari hasil ini mungkin kalian nanti bisa menanam di kemudian hari kalau saatnya kalian ingin membudidayakan. Seperti itu. Baik, langsung saja Ibu akan menutup ya. Benih yang berdasarkan kriteria secara genetik, fisiologis dan fisik pemilihan benih bibit tepat akan menentukan keberhasilan budidaya produksi. Pemilihan secara genetik tidak bisa dilakukan dengan melihat fisik benih karena potensi genetik tidak terlihat. Cara memilih benih secara genetik yaitu kita harus tahu jenis varietasnya dan pastikan benih berasal dari induknya yang sama, tidak bercampur dengan varietas yang lain. Pemilihan benih berdasarkan varietas sudah meliputi kebersihan. Itu salah satunya pada kriteria benih yang untuk siap ditanam. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa ini menentukan. Sekarang refleksi kembali. Seperti tadi kan kalian dari awal belum tahu ya tentang bagaimana itu benih. Nah sekarang ada ulangan lagi ya di akhir ya evaluasi. Maka silakan waktunya 2 menit ya, waktunya 2 menit. Sudah tahu kan ya caranya ya? Ya Bu. Ya silakan. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, terima kasih ya atas perhatiannya. Kalian sudah belajar lebih baik, ya lebih baik lagi. Untuk kedepannya, insya Allah materi selanjutnya itu tentang menjelaskan persemian ya. Kita akan praktikum tentang penyemaian. Kali kan membeli benih ya. Sekarang untuk minggu depan itu kita akan dipraktikumkan bagaimana cara menyemai benih tersebut yang kalian sudah diidentifikasikan, sudah dipilih ya, mana benih yang baik dan benih baik